Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai problematika dan evaluasi dalam implementasi UBD sebagai stakeholder. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, dengan saya sendiri, Anugrah Sapitri, dan dua rekan saya, yaitu Erpila Trimeliana dan Agnes Dadia Novriani. Oke, langsung saja. Stakeholder berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya pemangku kepentingan. Nah, secara lebih rincinya, stakeholder dalam pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder secara internal dan secara eksternal. Nah, berikut pemetaan konsep stakeholder. Kalau yang internal itu misalnya dari dalam misalnya seperti kepala sekolah, manajemen sekolah, misalnya seperti wakil kurikulum dan jajarannya, guru, kemudian peserta didik. Nah, sedangkan untuk yang eksternalnya seperti dari luar, contohnya seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvira Trimana. Kepada Elvira, dipersilakan. Maaf, tadi saya mute cam. Sekarang udah terdengar? Ya. Ya. Baik. Problematika dan solusi dari kepala sekolah. Problematikanya itu kepala sekolah masih sulit beradaptasi dalam pengimplementasian UBD karena masih ada sebagian sekolah menerapkan dua kurikulum, yaitu K13 dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya teknologi. Solusi dari problematika tadi yaitu kepala sekolah akan menyiapkan rencana kerja terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar, melakukan pendekatan humanistis terhadap warga sekolah, guru, siswa, dan stakeholder lainnya. Terus solusi selanjutnya itu membuat rancangan anggaran dalam pengadaan fasilitas teknologi. Problematika dan solusi dari manajemen sekolah. Problematikanya itu adanya perubahan kebijakan nasional. Selanjutnya itu kesulitan dalam mengevaluasi dan efektivitas kurikulum tersebut. Selanjutnya itu tidak semua anggota dalam manajemen sekolah memiliki latar belakang pendidikan. Solusinya itu aktif dalam pemantauan informasi tentang perubahan kebijakan terkini. Selanjutnya kembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan kurikulum secara berkala. Selanjutnya itu yang terakhir mengikuti pelatihan seperti workshop dan seminar. Problematika dan solusi dari guru, yaitu problematikanya itu kurangnya waktu, kurangnya sesuai pendapat, terus administrasi karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Solusinya itu menerapkan manajemen waktu dan menyadari kompetensi guru, mengikuti workshop, seminar seperti yang telah saya jelaskan tadi untuk meningkatkan pemahaman. Problematika dan solusi dari peserta didiknya. Problematikanya itu beberapa siswa memiliki kesulitan memahami konsep-konsep tertentu dalam kurikulum. Selain itu, setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Solusinya itu peserta didik bisa mencari informasi lewat media sosial. Selain itu, menyediakan peluang bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau proyek pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Dari eksternal problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD, menurut Kementerian Pendidikan, problematikanya itu sekolah kaku dengan kultur lama, pemahaman mengenai kurikulum Merdeka kurang, implementasi kurikulum Merdeka terbatas. Solusinya itu perlu usaha keras untuk memodifikasi sekolah. Terus untuk memotivasi sekolah perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi, perlu waktu untuk implementasi secara merata. Problematika dan solusi dari pemerintah, problematikanya itu tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi UBD. Sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang masih kurang. Solusinya itu adanya program inklusi di sekolah agar
terdapat tenaga pendidik yang mumpuni. Selain itu, Dinas Pendidikan melakukan survei dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang atau mendukung implementasi kurikulum tersebut. Problematika dan solusi menurut orang tua atau wali. Problematikanya itu orang tua mungkin kurang familiar dengan metode pengajaran UBD. Selain itu bersikap cuek karena memiliki kesibukan masing-masing. Solusinya itu sekolah dapat menyelenggarakan seminar kepada untuk orang tua. Selain itu yang terakhir solusinya itu membuat ruang diskusi mengenai peran orang tua terhadap kurikulum dalam pengembangan peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke manajer kelompok. Baik, terima kasih Saudari Elvira Trimana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Agnes Nopriani. Kepada Agnes, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada manajer kelompok. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor dari eksternal, yaitu problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia dalam masyarakat. Nah, problematikanya yaitu belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan. UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu problematikanya perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD. Solusinya yaitu perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, perlu waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya, dan yang terakhir diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Baiklah, kami telah menganalisis beberapa jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Quality Management melalui penjaminan mutu dan penglibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum di SMK PK. Tujuan problematikanya yaitu hendaknya kepala SMK yang menerima program SMK PK atau pusat keunggulan dapat meningkatkan pengelolaan program, khususnya pada penyelarasan kurikulum dengan industri. Yang kedua, perguruan tinggi sebelumnya ikut andil dalam penyusunan SMK PK pada lulusan SMK, selain bekerja juga melanjutkan ke jenjang pendidikan. Nah, solusinya mengadakan sosialisasi, kolaborasi, bentuk forum atau komunitas yang bekerja sama dengan dan dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum baik dari internal maupun eksternal sekolah. Jurnal yang kedua yaitu tantangan dan strategi implementasi kurikulum merdeka pada jenjang SD, sebuah temuan multi perspektif. Problematikanya, dari pihak dinas, banyaknya aktivitas yang sekolah harus diakomodir, terbatasnya aksesibilitas dan hambatan komunikasi. Yang kedua, dari kepala sekolah, tuntutan peran ganda dan gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, yaitu dari guru, ketidaksiapan secara psikologi, tuntunan peran, pemenuhan syarat administrasi. Nah, ada problematika dari siswanya, keberagaman siswa dan lingkungan keluarga. Solusinya, perlunya optimalisasi dan kolaborasi antar aspek dan terus-menerus bersama-sama mengoptimalkan sisi baik dari kurikulum merdeka ini, serta berusaha memperbaiki kekurangan yang mungkin dirasakan sehingga bisa menjadi evaluasi bersama untuk terus mengembangkan potensi siswa yang ada. Nah, yang kedua yaitu kurikulum merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran kurikulum merdeka for learning crisis recovery. Problematikanya yaitu krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Solusinya, pelaksanaan kurikulum merdeka menjadi salah satu fokus Kemendikbudristek saat ini. Implementasi kurikulum merdeka salah satunya bertujuan untuk pemulihan krisis pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk dua rekan saya. Jadi kesimpulannya, kalau stakeholder ini merupakan orang-orang atau pihak yang memiliki kepentingan, wewenang dalam kurikulum. Nah, itu ada yang dari internal, misalnya dari kepala sekolah, manajemen sekolah, dan jajarannya. Kemudian kalau yang eksternal, itu biasa dari luar, misalnya Kementerian Pendidikan, dinas pendidikan, masyarakat. Nah,
Oke, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kepada peserta, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Nada Nabila, saudari Nada Nabila, dipersilakan. Suaranya masih belum kedengar, sepertinya masih di mute. Ya. Saya Nabila bisa bertanya mengenai ada slide di eksternal tadi yang mengatakan bahwasanya orang tua merupakan bagian dari stakeholder. Menurut kelompok kalian, apa benar orang tua tersebut termasuk dalam stakeholder dalam implementasi ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Nada Nabila. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, apakah orang tua atau wali itu termasuk ke dalam stakeholder? Baik, karena berhubung waktu kita tidak memungkinkan dan masih banyak kelompok yang belum presentasi, akan kami diperjelas jawabannya pada di LMS. Mungkin itu saja, jadi harap dimaklumkan karena kondisi kita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.